pagi menjelang siang. Dengan aku Mita dan nanti ada juga nih bintang tamu kita, Dr. Yudi Kurniawan SPA, dokter spesialis anak dari Siloam Hospital Mataram. Oke, jadi apa kabar nih Mamis keluarga di hari Minggu? Semoga sehat selalu ya. Dulu hari Minggu biasanya kita sering jalan-jalan ya sekeluarga. Ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke kolam renang, atau mungkin belanja ke mall, atau ke Heron mungkin. Nah, kalau Mams dulu biasanya pergi kemana nih hari Minggu? Wah, banyak sekali. Oh, ternyata ada yang ke pasar juga. Oke. Nah, tapi sekarang kita harus tahu ya Mams, di saat pandemi seperti ini kita dianjurkan untuk diam di rumah saja, terutama anak-anak ya. Kalau Mami sering update kasus COVID, pasti Mami tahu nih, di NTB saja saat ini kasus COVID sudah mencapai 1000 kasus lebih loh Mams. Tapi sayangnya vaksin virus ini belum ada dan masih berusaha untuk diciptakan ya Mams. Nah, sambil kita menunggu nih, kita juga harus pintar-pintar menjaga diri, terutama anak-anak ya. Mungkin dengan rajin cuci tangan, pakai masker, atau pakai face shield saat keluar rumah, bahkan social distancing atau physical distancing juga harus diterapkan ya Mams. Nah, walau semua sudah dilakukan, tapi yang namanya orang tua akan tetap khawatir ya, apalagi kalau anak-anaknya sudah mulai batuk, langsung panik nih. Aduh, anak aku sakit apa? Bukan karena corona kan? Oh, aku sering cuci tangan kok kalau keluar rumah. Nah, siapa nih yang sering seperti itu, Mams? Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Bagaimana cara agar anak-anak kita tetap sehat selama pandemi ini? Nah, pas banget nih. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Yudi Kurniawan SPA, dokter spesialis anak dari Siloam Hospital Mataram. Kita akan membahas mengenai bahaya COVID dan perlunya meningkatkan imunitas anak di masa pandemi. Sebelum kita undang Dr. Yudi bersama kita, aku mau ingatkan juga nih Mams. Kemarin kan Mams sudah tulis pertanyaan seputar topik hari ini di kolom komentar ya. Semua pertanyaannya sudah kita rekap dan kita kirim ke Dr. Yudi untuk dijawab di Insta Live Heron hari ini ya. Tapi hanya 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab oleh Dr. Yudi. Wah, siapa nih yang akan beruntung dan mendapatkan voucher senilai masing-masing Rp100.000 yang disponsori oleh S26 Prokal Gold dan Sweety. Jadi tetap ikuti Insta Live hari ini ya. Nah, satu lagi nih Mams. Untuk Mams yang join Insta Live hari ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan 3 surprise gift untuk 3 orang yang beruntung. Jadi jangan sampai live ya sebelum berakhir. Oke, aku coba hubungi dokter dulu ya. Halo Dr. Yudi, selamat pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Dr. Yudi? Alhamdulillah baik. Ya. Suaranya Terima cukup kasih. jelas terdengar kan ya? Oh, jelas. Iya, jelas. Ya. Terima kasih dokter sudah bersedia tampil di Insta Live Heron hari ini ya. Jadi dokter, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bahaya COVID ya, dan apa sih perlunya meningkatkan imun di masa pandemi ini. Karena dari beberapa artikel menyebutkan imun lemah itu mempengaruhi penularan virus COVID. Nah, jadi dokter, aku mau tahu nih, dan pastinya Mams yang sedang mendengarkan juga ingin tahu siapa saja yang termasuk memiliki imun yang rendah. Orang sakit pastinya imunnya rendah ya dok? Ya, betul. Nah, apakah orang sehat juga memiliki imun yang kurang? Jadi sebenarnya kalau misalnya
kita berbicara siapa saja yang akan memiliki imun tubuh yang rendah, sebenarnya orang sehat pun bisa. Jadi orang sehat yang terutama pada usia sudah lansia, misalnya yang usianya di atas 60 tahun sampai 70 tahun ke atas, itu sudah mempunyai imun tubuh yang rendah. Dan berkebalikannya tentu pada anak-anak sendiri. Jadi anak-anak juga mempunyai imun sistem yang tidak begitu bagus kalau misalnya dibandingkan orang-orang yang sudah lebih dewasa dibandingkan anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi harapannya adalah kalau misalnya selain orang yang sakit terutama, jadi orang-orang yang memiliki, kalau kita bilang bahasanya mungkin kalau ibu-ibu dan orang tua mengetahui yang ada dibilang dengan komorbid, jadi misalnya ada beberapa penyakit penyerta, itu juga pasti akan memiliki imun sistem yang rendah. Jadi misalnya ada sakit kencing manisnya, ada sakit hipertensinya. Nah, kalau untuk anak-anak seperti yang mana? Misalnya anak-anak yang punya sakit jantung bawaan, atau anak-anak yang punya asma, atau anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan sendiri, itu anak-anak yang memiliki riwayat kejang, itu juga sangat-sangat memiliki sistem imun yang rendah tentunya. Begitu. Jadi orang sakit, orang sehat di masa pandemi ini sebenarnya sama-sama memiliki resiko untuk terpapar COVID-19 sebenarnya. Cuma anak-anak kecil dan orang-orang lansia itu akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dewasa muda ataupun orang-orang yang di usia middle age. Bukan artian katanya menjadi permisif bagi saya lebih sehat nih, misalnya orang dewasa muda lebih sehat, saya boleh dong, bebas dong pergi kemana-mana, ya enggak gitu juga. Jadi tetap semua kita itu memiliki resiko untuk terpapar atau terjangkit sakitnya COVID-19 tentunya. Oke, jadi yang memiliki imun rendah itu lansia ya, anak-anak, orang tua, dan ada riwayat penyakit ya dok? Ya betul, yang punya riwayat penyakit tentunya. Kalau anak-anak ketambahan mempunyai gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi misalnya kayak anak gizi buruk itu juga memiliki risiko dengan imun tubuh yang rendah pastinya. Jadi imun itu sangat penting ya dok? Ya betul, imun tubuh itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuhnya kita. Gimana nih kira-kira cara yang tepat untuk meningkatkan imun terutama anak-anak di masa pandemi ini? Nah, ini hampir yang di kolom pertanyaan yang kemarin dikirim ke saya pun itu hampir semua sama pertanyaannya, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan imun tubuh misalnya gitu ya. Jadi apakah bagaimana sih saat ini kan jelek banget misalnya gitu. Jadi yang pertama kali yang harus kita kerjakan adalah kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah disebutkan menggunakan yang namanya PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang namanya mencuci tangan, habis itu tidak menyentuh makanan tanpa misalnya, atau menyentuh bagian-bagian tertentu tanpa mencuci tangan, misalnya tidak menyeka mata, menyeka hidung, menyeka mulut tanpa menggunakan cuci tangan, itu harus dikerjakan. Itu yang paling pertama pentingnya. Jadi kebersihan itu adalah kunci utamanya. Jadi memang harus perilaku hidup bersih dan sehat itu harus sangat-sangat penting sekali. Kemudian tentu saja dengan nutrisi yang baik. Jadi kalau misalnya nutrisi yang baik itu ya harus mempunyai makan makanan yang bergizi dan sehat. Jadi makan makanan bergizi dan sehat itu sangat banyak. Jadi mulai dari sayur, mulai dari protein itu misalnya kayak ikan, misalnya daging, atau misalnya karbohidrat, itu harus terpenuhi sebenarnya. Bahkan minyak pun sebenarnya seperti minyak ikan yang seperti itu harus ada di dalam komponen makanan. Jadi kalau misalnya orang tua yang merasa kesulitan, terkadang ada di salah satu merasa kesulitan misalnya
anaknya cuma mau makannya misalnya makanan A doang, atau misalnya pengen makannya makanan B doang gitu, itu justru tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan dan bagi sistem tubuhnya anak. Jadi sebenarnya harusnya makanan itu sudah diperkenalkan daripada saat dia mulai makan itu dengan lengkap. Jadi nggak satu-satu, jadi nggak makan ikan sama nasi doang, nggak makan ikan sama makan nasi sama sayur doang, yang nggak gitu. Jadi harus lengkap. Nah, jadi salah satunya itu. Terus cara meningkatkan yang lain adalah tentunya imunisasi. Jadi memang kami tetap dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri itu juga telah mengeluarkan pedoman bahwa imunisasi di masa pandemi ini tetap harus dilakukan, karena penyakit-penyakit yang bisa dicegah dari imunisasi sendiri itu dari dengan mendapatkan imunisasi itu sangat banyak. Nah, jadi misalnya mau dia TBC misalnya atau dia campak, itu akan malah menjadi lebih tertular, menjadi lebih berat kalau misalnya dia tidak dilakukan imunisasi. Jadi selain dari perilaku hidup bersih, makan makanan yang bergizi, habis itu istirahat yang cukup, habis itu kalau misalnya anak-anak di atas 2 tahun menggunakan masker dan face shield, kalau misalnya memang perlu sekali keluar, habis itu yang paling akhir adalah tetaplah datang ke kami atau datang ke puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat terdekat bahwa dilakukan imunisasi. Jadi imunisasi itu adalah sangat penting. Jadi kalau misalnya mau menunda pun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu telah menyampaikan bahwa penundaan itu maksimal itu sebenarnya 2 minggu. Jadi kalau misalnya puskesmasnya masih belum buka, jadi dalam artian katanya misalnya belum dibuka untuk melakukan jadwal imunisasi, maksimal itu ditunggu selama 2 minggu. Tetapi setahu saya selama pandemi ini masing-masing puskesmas itu telah melakukan jadwal imunisasi seperti biasa, dengan tentunya dengan protokol kesehatan, misalnya physical distancing, social distancing. Jadi datangnya diatur waktunya sehingga nggak bergerumul, nggak berkumpul, nggak bergerombol, datangnya rame-rame. Dan yang lebih kasihan lagi kalau misalnya datang pada nggak pakai masker, pada nggak pakai pelindung diri, sehingga akhirnya nanti malah menjadi penular bagi orang-orang yang ada di sekitarannya kita. Jadi imunisasi adalah yang salah satu yang sangat penting di masa pandemi ini. Jadi supaya apa? Supaya dengan imunisasi sendiri, penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi itu bisa kita minimalisir. Jangan nanti karena tidak imunisasi malah terkena sakitnya, yang kayak begitu. Nah, Mam, sudah dengar ya penjelasan dari dokter tadi, mengikuti protokol kesehatan, tidak menyentuh sembarangan, dan lain-lainnya. Oke dok, di saat pandemi seperti ini masih saja ya banyak orang tua yang membawa anak-anaknya keluar rumah. Dokter boleh dong kasih saran atau informasi tempat yang harus dihindari selama mengajak anak-anak keluar rumah di saat pandemi seperti ini? Jadi ini juga menjadi satu yang penting karena banyak hal. Jadi kita kalau bicara anak-anak itu kan dari 0 bulan sampai 18 tahun sesuai dengan pengertian dari WHO itu adalah 0 bulan sampai 18 tahun. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kalau misalnya yang remaja kan ya saya tidak tahu ya, misalnya kalau misalnya masing-masing anak kan beda-beda karakternya. Jadi maksudnya kalau remaja harapannya adalah bisa diberitahu, maksudnya pergi keluar rumah dengan menggunakan masker. Habis itu misalnya kalau misalnya memang pergi kemana-mana, misalnya mau membeli sesuatu harus cuci tangan kan, misalnya kayak misalnya mohon maaf misalnya pergi ke gerai-gerai retail yang ada di Lombok ini, saya rasa semua sekarang itu sudah apa namanya sudah menyiapkan tempat mencuci tangan di depan tokonya, seingatnya saya begitu. Jadi kalau misalnya yang remaja masih enak ngasih taunya, jadi dalam artian katanya ayo dong misalnya kamu pakai masker dong pergi keluar kan. Terus maskernya yang bagaimana sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dapatkan dan WHO sudah menyampaikan bahwa masker yang dipakai itu sebenarnya kalau keluar rumah pun saat ini adalah masker
medis sebenarnya. Jadi masker bedah yang 3 lapis itu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan masker kain, diharapkan juga bisa memakai yang 3 layer. Jadi memang yang 3 lapis supaya biar apa? Supaya kuman-kumannya itu misalnya sekarang misalnya droplet, misalnya orang lagi batuk, misalnya orang lagi misalnya bersin tanpa sadar, dan itu akan bisa menjadi penular. Jadi dia bisa terhindari dari infeksi tersebut. Terus kemudian tempat-tempat apa sih yang harus dihindari? Nah, sebenarnya kalau dari IDAI untuk masalah tempat mana saja yang tidak boleh dikunjungi, itu dari IDAI merekomendasinya sebenarnya adalah di rumah saja. Jadi tidak ada pergi kemana-mana sebenarnya. Jadi harapannya adalah supaya seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kalau misalnya anak-anak adalah salah satu populasi rentan yang untuk bisa tertular COVID-19. Nah, jadi dari IDAI sendiri pun kalau untuk anak-anak ini itu sudah mengeluarkan rekomendasi bagaimana supaya dia memang tidak meminimalisir dan tidak tertular. Jadi harapannya tidak dibawa kemana-mana. Jadi yang pertama saya bacakan ya. Jadi yang pertama itu saat ini IDAI itu tidak menganjurkan anak-anak untuk pergi keluar, atau artian katanya IDAI menganjurkan anak-anak itu tetap di rumah. Jadi tidak ada yang keluar rumah. Jadi sebenarnya kalau bertanya tempat-tempat mana sih, ya kalau misalnya yang paling aman adalah di rumah saja sebenarnya. Terus kedua, setiap orang yang kembali dari luar rumah, ya aktivitas di luar rumah itu wajib melepas dan membersihkan semua pakaian atau perangkat yang dipakainya, termasuk alas kaki, telepon genggam, tas, kresek, jam dan yang lainnya. Terus kemudian mandi, terus kemudian keramas, terus sudah bersih baru boleh memegang anaknya. Terus yang ketiga, menghimbau orang tua, IDAI menghimbau orang tua dan keluarga untuk tidak membawa anak-anak ke tempat umum. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi karena tempat umum seperti taman, pusat rekreasi, pusat perbelanjaan, atau berkumpul berbentuk kerumunan di tempat bermain, tempat penitipan anak, kursus, sekolah, sebenarnya itu masih tidak direkomendasikan oleh IDAI sendiri. Dan IDAI sudah dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia itu juga sudah menyampaikan termasuk terkait sekolah bahwa tetap dilakukan di rumah. Dan saya juga baru saja dapat info bahwa per tanggal 7 Juli tahun 2020 dari Gubernur Nusa Tenggara Barat sendiri menyatakan bahwa sekolah masih tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi walaupun dia mau di zona hijau, zona kuning, zona orange, zona merah bahkan sekalipun, itu tidak boleh, tidak diperkenankan dari SK Gubernur. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah dari itu, ya belajarnya adalah metode daring seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tidak pergi kemana-mana. Jadi kan hampir semua tempat, seperti kayak taman, tempat bermain, kursus, tempat penitipan anak, mall. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang mall penuh sesak, misalnya apalagi coba dia pergi malam minggu misalnya, atau hari Minggu siang itu pergi ke mall, itu justru anak-anak banyak sekali yang berangkat ke situ. Nah, ada di salah satu pertanyaan yang kemarin juga, kalau misalnya terpaksa nih kita bawa anaknya keluar rumah, gimana? Kan bosen. Misalnya anaknya bosan di rumah, terus kadang-kadang bukan karena anaknya aja yang bosan, pasti orang tuanya juga merasa bosan. Misalnya ngadepin anak-anak yang biasanya pagi pergi sekolah, habis itu pulang dari rumah di pagi hari sudah di sekolah, terus habis itu pulang sekolah nanti baru pulang ke rumah, terus dia kasih makan, istirahat, tidur. Jadi nggak terlampau ribet. Sekarang merasa kayaknya ketambahan ribetnya, mulai ngajarin, mulai ngasih makan, habis itu belajar, belum lagi PR yang dikasih guru apa segala macam. Tetapi demi anak yang menjadi sehat sebenarnya itu lebih baik daripada anaknya masuk ke rumah sakit kemudian dirawat di ruang isolasi. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau misalnya sudah
terkena COVID-19 dan misalnya dia terkonfirmasi seperti kayak luka kalau ada boroknya gitu. Jadi misalnya kayak ada apa namanya, kalau apa namanya itu kayak bekasnya luka itu di paru-parunya juga akan jadi berbekas. Jadi paru-parunya juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik tentunya kalau misalnya dia sudah terkena COVID-19. Jadi alangkah baiknya mengesampingkan ego untuk pergi keluar rumah, biar orang tuanya saja yang keluar rumah, daripada nanti anaknya harus keluar rumah tetapi masuk rumah sakit gitu loh. Jadi harus dipikirkan baik buruknya sebenarnya. Nah, jika anak terpaksa dibawa keluar rumah, anak harus selalu didampingi orang tua dan pengasuh. Jadi anaknya nggak boleh keliaran kemana-mana. Atau misalnya kayak di mall, misalnya karena saking lamanya nggak pergi ke mall, habis itu larian kemana-mana, orang tuanya di mana, anaknya ada di mana. Nah, itu harus betul-betul dijaga. Jadi orang tua dan pengasuh harus berada di samping anaknya. Kemudian anak tetap harus menjaga kontak fisik sejauh 2 meter. Ya. Kemudian usia 22 sampai 18 tahun itu sudah boleh dipakaikan masker. Kalau misalnya takut boleh pakai face shield. Di atas 2 tahun. Nah, kalau di bawah 2 tahun anak-anaknya kita tidak menyarankan menggunakan masker karena apa? Nanti ditakutkan adalah dia pernafasannya jadi tidak baik. Jadi dia tidak bisa bernafas dengan bagus sebenarnya. Terus kalau misalnya dia perlu dibawa keluar rumah, terpaksa misalnya dibawa keluar rumah, jadi pakaiin stroller. Jadi harus bawa pakai keretanya. Jadi pakai kereta kan, kalau di keretanya itu mungkin ya misalnya kayak di Heron pasti punya ada yang kereta yang strollernya itu ada yang penutup depannya. Jadi sehingga dia setidak-tidaknya tertutup dari terhindar dari infeksi. Nah, yang jelas lagi adalah menjauhi orang sakit, kemudian mencuci tangan, dan menghindari kontak mulut. Nah, yang terakhir ini apa? Penggunaan masker, face shield, dan alat pelindung lainnya itu tidak serta-merta mencegah infeksi COVID-19. Jadi, saat ini IDAI itu merekomendasikan bahwa anak-anak itu tetap di rumah sebenarnya. Jadi jangan dibawa kemana-mana dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang terpaksa ya seperti yang saya bilang tadi, jadi tidak pergi ke taman bermain, tidak pergi ke tempat bermain, tidak pergi ke mall, tidak pergi ke kerumunan orang banyak, dan itu malah akan menjadi resiko. Kecuali Anda pergi melakukan, kalau misalnya memang pergi imunisasi sudah diatur jadwalnya, orang per orangnya sudah diatur. Kalau misalnya memang harus pergi keluar seperti ke tempat itu, jaraknya memang harus diatur 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kalau misalnya perlu datangnya pada saat mau imunisasi doang, jadi datanglah pada saat imunisasi aja. Kayak begitu. Oke dokter, wah ternyata banyak juga ya tempat-tempat yang harus dihindari. Tapi sebaiknya memang lebih baik diam di rumah saja ya dok? Ya, sebaiknya lebih baik diam di rumah. Jadi rekomendasinya adalah diam di rumah sebenarnya. Jadi untuk anak-anak harusnya memang tetap diam di rumah, biarkan orang tua yang pergi keluar rumah, dan protokol kesehatan yang harus harus dipenuhi sama orang tua pada saat keluar rumah adalah seperti yang tadi gitu. Oke Mas, jadi itu tips-tips dari Dokter Yudi ya. Langsung aja praktekin di rumah, jangan panik-panik sendiri nih. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini sesi paling ditunggu nih sama mami-mami di rumah. Wah, siapa nih kira-kira yang bakal beruntung dan mendapatkan voucher 100.000? Langsung saja ke pertanyaan pertama dari mams@patmage. Pertanyaannya, penggunaan masker atau face shield yang efektif bisa diberikan pada anak mulai usia berapa? Karena takut mengganggu pernapasannya. Terima kasih Pak Dokter. Gimana nih dok? Oke. Jadi Jadi ya kayak begitu tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya penggunaan masker itu di atas 2 tahun. Jadi di atas 2 tahun sampai 18 tahun. Jadi kalau misalnya mau pakaiin masker terus mau pakaiin face shield, jadi di atas 2 tahun sama di atas 2 tahun hingga 18 tahun. Karena usia anak itu sampai 18 tahun. Jadi kalau misalnya mau anak usia kurang dari 2 tahun mau dibawa keluar seperti yang saya bilang tadi,
ya seperti tadi, ya datang ke Heron, beli strollernya, habis itu nanti strollernya pakai tutup gitu, supaya biar anak-anaknya bisa diajak jalan-jalan pergi keluar gitu. Kalau misalnya memang pengen anaknya dibawa keluar, jadi harapannya adalah rekomendasi dari IDAI tadi seperti yang saya bilang, anak di atas 2 tahun sampai 18 tahun itu kalau misalnya pergi keluar rumah harus memakai masker. Terus kalau misalnya khawatir masker nggak cukup untuk melindungi, boleh pakai face shield, tapi di atas 2 tahun, karena anak-anak di atas 2 tahun itu sudah bisa diinstruksikan. Terus kalau misalnya di bawah 2 tahun gimana dok? Kalau misalnya di bawah 2 tahun nggak boleh memang menggunakan masker ataupun menggunakan face shield. Jadi nanti ditakutkan anaknya jadi terganggu pernafasannya. Jadi dikhawatirkan malah menjadi sesak nafas nih. Tapi terus kalau anaknya pengen saya bawa keluar kayak gimana dok? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, ya datang ke Heron, beli strollernya, habis itu bisa dibawa deh anaknya pergi kemana-mana menggunakan stroller dan tentunya yang ada tutupnya supaya biar bisa pengen ngajak anak keluar rumah itu terpenuhi, tercukupi gitu. Terus kan nggak kita semua punya bawa mobil misalnya gitu kan, pakai mobil kan nggak bisa beli stroller dok, bisa pakai motor. Jadi kalau misalnya seperti itu ya terpaksa keluar seperti yang saya bilang tadi, ya harus dijaga sama caregivernya atau misalnya orang yang membawa dia, jadi orang tua atau misalnya mbaknya. Jadi nggak boleh dilepas begitu karena saking excitednya, saking bahagianya pergi keluar rumah, habis itu akhirnya anaknya malah dilepas gitu sih, sehingga nggak tahu. Jadi nanti anaknya bersentuhan dengan siapa, kebatuan oleh siapa, terus nanti pulang-pulang mendapatkan gejala infeksi COVID, malah nyesel nantinya, jadinya seperti itu. Nah, saya tambahin sedikit dari membawa anak itu resikonya sangat besar. Jadi pikirkanlah seperti yang saya bilang tadi, pikirkanlah betul-betul daripada nanti anaknya masuk rumah sakit di opname jauh lebih lama, lebih baik bertahanlah di rumah, membuat kegiatan di rumah sehingga anaknya tidak bosan, sehingga anaknya bisa betah di rumah, supaya anaknya biar tetap lebih sehat, seperti itu. Oke Mam, Fatma G, sudah dijawab ya pertanyaannya sama dokter, selamat. Oke, pertanyaan kedua ini dari Kristi Farida 80. Pertanyaannya, dok mau tanya, gimana nih imunisasi pada saat masa pandemi? Terus terang masih takut bawa baby keluar rumah. Pertanyaan kedua ini sebenarnya tadi sudah terjawab juga ya dokter? Ya, buat Ibu Kristi Farida 80, sebenarnya imunisasi di saat pandemi itu adalah kebutuhan dan kewajiban sebenarnya. Jadi kalau misalnya takut, boleh ditunda selama 2 minggu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau nunda vaksin itu maksimal itu 2 minggu. Terus kemudian kalau misalnya khawatir mau bawa ke rumah sakit, maksudnya mau bawa keluar rumah, bukan ke rumah sakit ya, misalnya mau membawa keluar rumah, misalnya kalau misalnya mau ke puskesmas, biasanya kalau di puskesmas yang saya tahu saat ini itu sudah terjadwal sangat baik sekali. Jadi desa A atau kelurahan A atau misalnya pemukiman A itu sudah ada jadwalnya, sudah ada jamnya. Jadi bisa diperkirakan kan biasanya ibu-ibunya atau misalnya orang tuanya itu sudah kenal sama orang-orang yang akan melakukan vaksinasi. Jadi bisa ditanya aja jam segitu misalnya orangnya masih ramai apa enggak, biar saya bisa datanya sesuai itu. Jadi supaya lebih ini. Kalau misalnya kayak di praktekan saya, misalnya di praktekan pribadi atau di praktekan di rumah sakit kayak seperti di Selawat itu, saya dari perawat saya itu betul-betul menjadwalkan. Jadi kalau misalnya nanti dia mau datang, misalnya saya buka prakteknya jam 7 malam misalnya gitu. Jadi jam 7 itu saya sudah datang, pasiennya sudah harus datang, atau jangan terlalu cepat datang. Jadi misalnya jam 7 datang, ya jam 7 datang. Jadi akhirnya dia datang hanya buat timbang, habis itu periksa, habis itu vaksin. Jadi dia tidak berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, misalnya orang-orang yang terlampau banyak di rumah
rumah sakit misalnya kayak begitu. Jadi bisa mengurangi pajanan. Jadi begitu selesai, begitu pulang. Kalau misalnya mempunyai kendaraan mobil misalnya gitu ya, saya selalu menyarankan pasien-pasien saya itu kalau misalnya kayak di rumah sakit, kalau misalnya belum dipanggil, tunggu di mobil aja. Jadi salah satu orang tuanya yang datang gitu misalnya. Jadi orang tuanya datang dulu, daftar dulu, habis itu pada saat anaknya sudah mau dipanggil baru disuruh datang. Jadi nggak lama-lama berinteraksi dengan orang banyak. Terus kemudian kalau misalnya kayak dipraktekkan pribadi saya pun seperti itu. Jadi saya kalau misalnya masih menunggu saya, misalnya dia kecepatan datang, misalnya 10 atau 15 menit lebih awal, saya juga tidak menyarankan anaknya untuk datang untuk turun. Jadi kalau misalnya turun, maksudnya menyampaikan kepada perawat saya yang dipraktekkan bahwa anaknya udah sampai, habis itu nanti begitu saya datang, anaknya tinggal dibawa turun. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau imunisasi adalah hal yang memang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya masih ada sampai saat ini berpikiran bahwa di dalam imunisasi itu dalam tanda kutip seperti yang berita-berita yang ada selama ini yang didengarkan oleh orang tua, bahwa sangat kasihan dan sangat rugi sekali kalau saya bilang, karena dengan imunisasi kita akan bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa kita cegah sehingga anak-anak ini bisa terlindungi dari penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang melewatkan, habis itu yang tidak, bahkan atau sampai ada yang tidak mengimunisasi anaknya, itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena memang dengan imunisasi kita bisa menjaga imunitas tubuh anaknya kita, kayak begitu. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Dini Hikari. Pertanyaannya, Dok, bagaimanakah sebaiknya pemberian ASI pada masa pandemi ini? Apakah ibu perlu memposisikan diri sebagai orang yang bisa menularkan virus kepada bayinya, sehingga perlu menerapkan protokol atau prosedur pencegahan penularan COVID? Kalau iya, bagaimana cara yang benar dan dianjurkan? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali untuk MAF yang sedang menyusui. Ya. Jadi galau mungkin ya, Dok. Terima kasih Ibu Dini Hikari. Ya, Dini Hikari Ibu kali ya. jadi gini, masalah menyusui. Jadi masalah menyusui ini sekarang kan tadi kalau dilihat pertanyaannya gimana nih, kalau misalnya saya menjadi sebagai penular misalnya gitu. Sekarang yakin dulu hatinya saya bergejala apa tidak. Jadi misalnya ada demam tidak, ada batuk tidak, ada pilek tidak, ada nyeri tenggorokan tidak pada saat lagi dalam masa menyusui. Kalau misalnya ibunya tidak mempunyai gejala tersebut, sebenarnya menyusuilah seperti biasa, tapi tetap dengan cara satu PHBS tadi. Jadi tetap satu cuci tangan sebelum menyusui, kemudian payudaranya dibersihkan, kemudian dia kalau misalnya memang khawatir boleh menggunakan masker. Jadi kayak begitu. Jadi boleh menggunakan masker pada saat menyusui anaknya kalau misalnya khawatir nih untuk menularkan kepada anaknya. Tapi kalau misalnya sudah mulai khawatir untuk menularkan kepada anaknya, berarti ibunya bergejala dong. Berarti misalnya ibunya batuk, pilek, panas, yang kayak gitu, ibunya harus meriksakan diri sebenarnya kalau begitu. Tetapi kalau misalnya ibunya nggak kemana-mana, ibunya tidak pernah ketularan apapun, tidak pernah bergejala, menyusui seperti biasanya. Jadi tidak ada yang dilakukan perawatan khususnya gitu. Cuma memang tadi yaitu tadi cuci tangan, pembersihan payudara, habis itu kalau memang sangat perlu sekali adalah menggunakan masker. Jadi memang ibunya pakai masker sebaiknya kalau memang misalnya ingin menyusui bayinya. Jadi kalau misalnya pengen menyusuin bayi terus yang lagi dalam tanda kutip nih, misalnya ibu-ibu sekarang itu sangat banyak sekali kasusnya yang ibu-ibu melahirkan terus ibunya ternyata COVID misalnya gitu. Terus nanti saya gimana, Dok? Misalnya saya menyusuinnya seperti apa, Dok? Pada tahap-tahap awal kelahiran, pada saat dia di rumah sakit pakai ASI perah, ASInya ibunya diperah dulu. Terus nanti kalau misalnya sudah pulang ke rumah, ya ibunya harus pakai masker. Gitu.
loh. Jadi ibunya harus pakai masker, ibunya harus tetap mencuci tangan, ibunya harus mencuci melap payudaranya supaya apa? Supaya bersih. Jadi supaya anaknya tidak tertular. Untuk saat ini, sampai saat ini memang penularan lewat ASI itu masih belum ada, atau misalnya penularan lewat bayi itu masih belum ada berbasis buktinya, sehingga secara keilmuannya belum ada berbasis buktinya. Tapi kemungkinan kedepannya nanti akan masih diteliti, itu mungkin bisa saja terjadi. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat tadi itu harus harus dikerjakan. Jadi orang tuanya harus pakai masker, orang tuanya harus cuci tangan, orang tuanya harus harus membersihkan payudara. Kalau misalnya khawatir pakai masker saja nggak cukup, orang tuanya bisa pakai face shield. Ya, begitu. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari penonton kita di sini ya. Saya tambahkan sedikit saja ya Mbak, boleh ya Mbak Mita ya namanya ya. Jadi gini, saya rangkum sedikit dari seluruh pertanyaan yang datang itu kan rata-rata nanyain vitamin sebenarnya. Vitamin apa sih, makanan apa sih gitu ya. Jadi ini sudah saya rangkum menjadi vitamin itu adalah vitamin C, D, dan E. Jadi sebenarnya ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E. Kemudian makanan yang kayak akan zinc, akan kayak koper atau kuprum, atau itu kayak makanan mangan. Dan rata-rata itu adalah makanan yang bisa kita cari sebenarnya. Di sini banyak banget sebenarnya. Seafood kayak tiram, cumi, salmon, ikan teri bahkan itu juga sangat bisa. Terus kayak omega 3 misalnya minyak ikan itu juga bisa. Terus buah-buahan jenis sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya pengen menambahkan vitamin, cukupkan dulu sebenarnya makanannya dengan makanan. Jadi makanannya harus benar dulu. Jadi kalau yang zaman dulu disebutin adalah 4 sehat 5 sempurna itu harus dipenuhi. Jadi memang harus ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada sayurnya, ada susunya. Sebenarnya itu masih tetap kita pakai walaupun tidak begitu lagi bahasanya. Jadi menu 4 bintang yang kayak begitu. Terus kemudian apakah perlu vitamin sebenarnya? Jadi kalau misalnya di dalam masa pandemi ini anaknya tercukupi dengan makanan tersebut, nggak perlu vitamin, karena vitamin itu sudah kalau misalnya dia berlebih dia dibuang. Tapi kalau memang perlu juga vitamin, carilah vitamin yang ada itu tadi. Jadi ada zincnya, ada vitamin C-nya, ada vitamin D-nya, ada vitamin E-nya. Itu bisa diberikan kepada anak-anak di masa pandemi saat ini. Sekian Mbak. Oke, terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan dari Dini Hikari ya. Sudah dijawab ya Mams. Oke, nggak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan dokter Yudi selama 30 menit. Terima kasih banyak dokter untuk sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Terutama bagi mami-mami yang cemas nih, kalau anak-anaknya sudah menunjukkan tanda-tanda sakit. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Yudi Kurniawan SPA, dokter spesialis anak dari Siloam Hospital Mataram. Kalau begitu, selamat hari Minggu dokter. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya. Oke Mam, sudah terjawab semua ya. Dan selamat kepada 3 orang pemenang yang mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Untuk 3 orang pemenang nanti kita akan hubungi melalui DM ya. Terima kasih juga untuk Mami yang sudah menonton Insta Live Heron hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Yudi bermanfaat ya. Oh iya, untuk Mams yang join dari awal sampai akhir, nanti akan ada 3 door prize ya. Akan kita umumkan melalui story. Dan jangan lupa follow Instagram kita @heron_online untuk terus update info seputar ibu, anak, dan promo-promo Heron tentunya. Sampai ketemu di Insta Live Heron berikutnya. Selamat siang.